Halo teman Stacks Indonesia. Wah, kembali lagi bersama Praja di teman Stacks Podcast. Kita kali ini masih dalam suasana Lebaran ya, teman semuanya. Jadi sengaja saya juga berpakaian rapi untuk menghormati Stackers Indonesia atau teman Stacks di Indonesia Raya yang merayakan Idul Fitri Lebaran kali ini gitu. Mohon maaf lahir dan batin dari kami Stacks Indonesia. Oke, langsung aja kita tancap gas ke informasi dan updates yang ada di ekosistem Stacks ataupun Bitcoin. Next, ini kita bahas dulu ya tentang upgrade atau berita positif lah dari Solana. Ini dari ekosistemnya di luar Bitcoin dan di luar Stacks, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai tambahan ilmu ya, atau tambahan pengetahuan buat teman Stacks semuanya. Jadi Solana ini baru saja meluncurkan CryptoPhone ya, dengan harga 1000 US dollar. Jadi CryptoPhone ini base-nya Android dan berfungsi untuk menyimpan seed phrase ya, atau frase-frase kata kunci yang biasanya itu kita gunain buat ngebuka wallet gitu kan. Jadi ini mengkoneksikan seed phrase ini kepada decentralized apps yang sudah di-download, jadi bisa bertransaksi secara cepat gitu ya, dan memiliki decentralized app store untuk berbagai aplikasi Web3. Dan banyak yang belum dapat memprediksi sebenarnya apakah si CryptoPhone ini akan menjadi satu hal yang viral ya, atau hits gitu ya. Mengingat usaha yang sama itu udah pernah sih dilakukan sama HTC gitu ya, namun ternyata gagal karena pasarnya tuh masih terlalu kecil ya, atau terlalu spesifik banget. Nah, sekarang kita akan update lagi dari phone juga, cuman bukan Solana. Ini adalah Uniswap gitu ya. Jadi Apple ini menyetujui adanya aplikasi dompet mobile Uniswap gitu ya. Sebelumnya aplikasi wallet ini itu nggak bisa nih di-download oleh device dari Apple atau Mac ya. Sekarang aplikasi ini bisa loh di-download di iPhone teman-teman atau Mac teman-teman gitu ya. Sehingga para pengguna produk dari Apple ini bisa membeli kripto dengan mata uang fiat atau mata uang negara-negara, terus kemudian menukar kripto di Ethereum, Polygon, Arbitrum, dan Optimism, serta ngemonitor nih harga-harga di NFT. Selanjutnya kita ada info yang sedep-sedep serem ya sebenarnya, tapi semoga nggak serem kayak kemarin. Cuman FTX ini denger-dengar beritanya akan meluncur lagi nih di 2024. Waduh, jangan-jangan ikut di Pilpres Indonesia ya gitu ya. Jadi ada kemungkinan FTX ini akan beroperasi kembali di pertengahan tahun 2024. Nah, namun si FTX ini kan perlu mendapatkan dana nih, yang tentunya nggak sedikit ya. Nah, itu dana-dana yang mau dikumpulin itu asalnya tuh ada 3 kurang lebih ya. Jadi dana dari pihak ketiga atau investor gitu ya, atau menjual aset FTX kayak gitu, atau mungkin yang ketiga itu bisa dari pemulihan aset-aset kemarin gitu. Jadi kemungkinan ini juga muncul karena FTX itu kan sudah memulihkan kurang lebih 7,3 miliar asetnya kemarin ya. Jadi uh, paling enggak itu perlu diketahui juga, angka tersebut tuh sebenarnya ada karena harga Bitcoin ini yang sedang naik ya, yang kita infokan minggu lalu gitu. Nah, sedangkan angka aset yang berhasil dipulihkan oleh FTX ini sebenarnya masih 6,2 miliar gitu. Jadi ada margin atau gapnya itu tadi, itu karena ketolong naiknya harga Bitcoin. Salah seorang pengacara di Amerika Serikat itu mengatakan bahwa FTX ini sebenarnya masih bingung hendak menggunakan dana tersebut untuk meluncurkan kembali FTX atau mengembalikan aset para pelanggannya. Selanjutnya kita ada informasi tentang 2 pertemuan penting ya pekan ini, terutama di Amerika Serikat ya. Pekan ini tuh ada 2 pertemuan penting, atau pekan kemarin sih sebenarnya, pekan kemarin tuh ada 2 pertemuan penting para regulator dari kripto yang kita juga butuh sih untuk menyimaknya gitu ya, tentang kelalaian Komisi Pertukaran dan Sekuritas, dan tentang pemahaman peran stablecoin pada pembayaran dan kebutuhan untuk
legislasinya gitu. Nah, pada hari kedua itu terjadi perdebatan antara Gary Gensler dan anggota Kongres. Jadi perdebatan ini tuh disebabkan oleh Gensler ini nggak bisa ngejawab secara jelas apakah Ethereum itu termasuk sekuritas atau enggak gitu ya. Dia hanya ngejawab dengan tergantung situasi dan kondisi gitu. Hal ini sebenarnya agak bertolak belakang ya dengan perkataan Gensler yang waktu kemarin itu disebutkan bahwa semua kripto kecuali Bitcoin itu sekuritas. Ada ketidakcocokan ya di sini ya. Terus kemudian yang kedua adalah perdebatan tadi itu Gensler tuh menilai bahwa hukum mengenai kripto itu udah jelas, sudah clear gitu. Namun pihak Kongres itu mengatakan bahwa itu tuh masih belum jelas. Jadi nggak ketemu nih di sini. Satu bilang jelas, satu bilang belum jelas gitu ya. Nah, yang ketiga salah seorang anggota Kongres yang namanya tuh Warren Davidson. Itu juga sempat mengangkat pembicaraan tentang restrukturisasi di SEC gitu ya. Artinya Gensler ini ada kemungkinan untuk digantikan dengan orang yang lain. Yang keempat, Gensler mengatakan bahwa dia dan koleganya nggak ada kripto sama sekali termasuk Bitcoin karena hal itu bertentangan dengan etika dari the SEC. Well, salah satu perdebatan yang menarik juga. Terus kemudian nomor 5 adalah Gensler juga mengatakan bahwa kemajuan paling mutakhir di era ini adalah AI, bukan kripto. Nah, yang nomor 6, terlepas dari semua itu tadi ya, 5 hal itu, Gensler itu dan Kongres bersepakat dalam pembuatan hukum baru mengenai stablecoin. Ini memang penting ya, teman-teman semua. Karena kalau misalkan regulasi dari cryptocurrency, ya terutama stablecoin tadi yang dibahas itu masih belum ada, tentu perputaran atau resiko-resiko yang terjadi di cryptocurrency ini nggak bisa diminimalisir gitu ya. Karena kan dunia kripto ini masih penuh dengan isu-isu semacam scamming, phishing, terus kemudian pencurian, pencucian uang. Ini yang harus diatur seperti itu. Biar ada legalitasnya, biar ada yurisdiksinya. Kalau misalkan mau dihukum, seberapa berat hukumannya, seperti apa hukumannya gitu ya. Jadi itu pentingnya. Di SEC lanjutannya ini menuntut Bittrex gitu ya. Jadi di SEC ini menuntut Bittrex atas tuduhan menawarkan sekuritas ilegal. Ada OMG, Dash, Algo, TKN, NGC, dan IHT tanpa mendaftarkan dulu nih ke SEC. Jadi dalam merespon hal tersebut, Bittrex itu mengatakan bahwa mereka akan berangkat ke pengadilan kecuali di SEC menawarkan opsi damai yang baik gitu. Kasus Bittrex dan SEC ini sebenarnya sudah berlangsung ya sejak kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, sejak 2017, di mana Bittrex itu didenda 30 juta US dollar setelah diinvestigasi oleh SEC atas dugaan pencucian uang kan. Di tahun 2022, nah, Bittrex ini mau ngedaftarin diri ke SEC untuk memutuskan untuk gak jadilah melakukan hal tersebut, dan Bittrex itu masih memperoleh keuntungan gitu. Bahkan di awal tahun ini Bittrex memutuskan untuk keluar dari USA karena ketidakjelasan peraturan mengenai kripto. Namun SEC tetap mengejarnya sampai sekarang. Kita ada informasi dari salah satu sumber terpercaya kita ya. Fear and Greed Index dari Milk Road Newsletter. Jadi pada tanggal 17 kemarin ya, sebelum lebaran nih, Fear and Greed Index. Jadi Milk Road Newsletter ini kan mengeluarkan Fear and Greed Index ya, indeks yang ngegambarin emosi dan sentimen investor di pasar kripto global, mencapai angka 69. Jadi angka tersebut tuh merupakan angka terbesar sejak 500 hari yang lalu. Hal ini disebabkan karena meningkatnya nilai Bitcoin selama 6 bulan. Dari 15.000 US dollar menjadi 30.000 US dollar, serta para investor yang optimis terhadap kondisi ekonomi makro di tengah ketidakpastian yang ada. Ada informasi juga harga NFT Bored Ape Yacht Club yang menurun selama 2 hari ini. Ada turunnya tuh sekitar 8%, itu karena adanya FUD, Fear, Uncertainty, dan kawan-kawan itu pada NFT Ape atau Bored Ape Yacht Club itu. Nah, FUD itu sendiri disebabkan kekhawatiran ya dari kondisi ban DAO, permasalahan wash trading di Blur yang kemarin kita sempat ulik-ulik dikit.
dan peningkatan harga Ethereum. Semua hal tersebut tuh menyebabkan ekosistemnya Bored Apes ini menjadi over leverage gitu ya, sehingga rentan terkena price swings-nya. Nah, ada prediksi nilai Bitcoin nih, teman-teman. Jadi pola peningkatan nilai Bitcoin saat ini sebenarnya serupa ya dengan pola bear market yang terjadi di tahun 2018 dan 2019. Di mana nilai Bitcoin itu menjadi kurang lebih 3 kali dari nilai awal. Dengan berdasarkan pola yang tadi itu, ada kemungkinan nilai Bitcoin akan mencapai 45.000 US dollar pada pertengahan Mei nanti. Walaupun pada 19 April kemarin, itu nilai Bitcoin agak turun 4,5%. Nah, penurunan nilai Bitcoin dan Ethereum tentunya pada 19 April kemarin itu karena ada beberapa hal ya. Yang pertama, penjualan besar dari Binance gitu ya. Terus kemudian UK mengalami inflasi sebesar 10%. Ini tinggi sih. Sehingga investor-investor di UK ini menghindari aset yang beresiko, termasuk kripto. Mereka jual-jual itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, masyarakat tuh mulai menjual dengan nilai BTC dan ETH yang hijau ya. Mengingat harga BTC dan ETH belakangan ini tuh terus meningkat sehingga ada beberapa orang yang berniat untuk melikuidasi asetnya. Memang sangat menggiurkan sih untuk melikuidasi aset ya. Ada informasi lagi gas fee yang meningkat di networknya Ethereum. Jadi pada beberapa hari yang lalu gas fee di network Ethereum itu mengalami peningkatan yang drastis, tertinggi nomor 3 di tahun 2023. Jadi hal ini disebabkan karena pencari MEV dan meme coins gitu. Pencari MEV ini memotong antrian transaksi dari investor lain dengan membayar priority fees yang lebih mahal. Ada yang memprediksi bahwa dompet Jared from Subway.eth itu memperoleh 1,4 juta loh guys untuk aktivitas MEV ini. Jadi peningkatan MEV ini disebabkan karena meme coins yang beroperasi berdasarkan FOMO ya, sekarang lagi meledak-meledaknya. Bahkan ada seorang trader yang berhasil menukar 250 US dollar menjadi 2 juta US dollar dalam 5 hari. Ini wow ya. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa pengguna sedang kembali ke blockchain dan lebih terbuka terhadap resiko daripada sebelum-sebelumnya. Terus yang kedua, transparansi di blockchain ini memang ada pros and cons-nya ya pasti. Dan ketiga, scalability Ethereum itu masih menjadi masalah ketika aktivitasnya itu sangat-sangat tinggi. Dan terakhir, semakin banyak aktivitas sebenarnya yang dibakar ya di ETH ini. Informasi selanjutnya datang dari Memecoin PP. Jadi Memecoin PP ini kan yang lucu imut gitu ya, kayak katak gitu. Belakangan ini tuh lagi ramai dibicarakan karena nilainya telah naik 21.000%. Keren gak sih? Jadi ini wow, naiknya itu fantastis ya. Sehingga mencapai batas pasar kurang lebih 150 juta US dollar. Terlepas dari nilainya ya memang fantastis ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan amat sangat oleh kita. Memecoin itu bekerja berdasarkan FOMO sehingga nilainya dapat meningkat dalam pesat dalam waktu yang cepat, namun turunnya juga seperti itu teman-teman. Jadi naiknya drastis dan cepat, turunnya juga bisa signifikan dan cepat juga. Nomor 2, investor awal tuh sudah meraup keuntungan ya, sehingga mereka nggak bisa melakukan cash out karena ketika mereka melakukan cash out harga bakal turun dong. Yang ketiga, kebanyakan meme coin tidak akan bisa sebesar Doge dan SHIB. Informasi terakhir, Coinbase menuju Bermuda. Jadi sekarang sepertinya SEC ini berusaha untuk mendorong pemain kripto keluar dari USA gitu. Yang pertama itu adalah Coinbase. Jadi Coinbase ini telah mengamankan lisensi Bermuda untuk meluncurkan exchange di masa depan yang abadi atau perpetual. Itu artinya para trader ini dapat bertaruh dengan harga masa depan suatu aset tanpa batas waktu tertentu. Hal ini sebenarnya kita golongkan kepada hal yang besar juga ya, karena satu, ada pasar yang besar pada sektor ini tuh. Dua, Coinbase itu dengan base atau layer 2-nya blockchain terbarunya itu bergerak untuk memasukkan banyak pengguna ke pasar mereka, serta ditambah dengan sektor perpetual yang merupakan sektor berbeda dengan pasar yang berbeda. Artinya
Coinbase itu dapat berkembang dengan amat sangat pesat. Yang ketiga, lembaga lain yang dapat mengikuti Coinbase pergi dari USA karena kebingungan akan kebijakan mengenai kripto. Jadi dia adalah single player yang sangat kuat sepertinya untuk Coinbase. Dan kita beralih ke komunitas sekarang. Seperti biasa ya, informasi reguler buat teman Stacks atau Stackers Indonesia yang tertarik banget bergabung dalam pengembangan Stacks, Bitcoin atau ekosistem keduanya ini dan Web3 ya, bisa langsung masuk ke link yang sudah kita sediakan di deskripsi di podcast ini. Terus kemudian jangan lewatkan seperti biasa Ordinals Conference. Ini kita gaungkan terus-menerus ya, karena Ordinals ini kan sangat viral kemarin dan mampu mengarah Stacks itu jadi 50 besar di CoinMarketCap. Jadi kalau misalkan teman Stacks Indonesia ada yang lagi di US dan tepatnya di Miami, jangan lupa 18 Mei besok itu ada Ordinals Conference 2023, pertama kali di dunia ada konferensi Ordinals gitu. Jadi bakal ada 170 lebih speaker yang hadir di konferensi ini. Jadi langsung klik untuk mendaftarkan dan mendapatkan informasi selengkapnya Ordinals Conference 2023. Dan informasi lainnya ada Indonesia Bitcoin Conference yang diadakan pada tanggal 26-27 Oktober 2023 ini, atau tahun ini ya maksudnya, di mana lagi kalau bukan di Bali gitu. Jadi tiket early birds-nya teman-teman ini sudah pada dibuka, jadi langsung aja masuk ke indonesiabitcoinconference.com. Di situ teman-teman bakal dipandu untuk mendapatkan early birds tiket gitu. Jadi kalau pada penasaran langsung aja masuk situ ya. Terus kemudian teman Stacks yang ingin belajar clarity bersama chapter lead kita Mas Puji, jangan kelewatan dan jangan lepas ya dari Telegram kita, karena di situ Mas Puji akan share info-info tentang belajar bersama clarity. Jadi bahasa pemrograman yang kita pakai di Stacks. Nanti teman-teman yang baru join akan dileburin sama teman-teman yang kemarin udah sempat join nih. Jadi kita belajar bareng-bareng gitu. Nah, terakhir mungkin Stackers, kita mengucapkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan gitu ya dari kami. Tapi kami tetap menyemangati untuk ngebangun ekosistem kita yang ada di Indonesia, baik itu Bitcoin-nya atau Stacks-nya atau blockchain, cryptocurrency, Web3 dan semuanya. Stacks Indonesia memang berfokus pada edukasi ya, di mana kita ingin orang-orang Indonesia sadar, aware, conscious, dan explore lebih lanjut tentang cryptocurrency, blockchain, Web 3.0. Jangan lupa ikutin terus Product of the Week kita, terus kemudian social media platforms kita, dan podcast platforms kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.